Shalom, jumpa kembali ya sahabat-sahabat. Sebelum kita sharing firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersabdalah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah apapun yang kami dengarkan dapat kami lakukan. Berbicaralah Bapa seturut sekehendak Bapa di surga. Biarlah kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan tutup doa ini karena kami mau merenungkan firman-Mu baik siang dan malam. Bantu kami Tuhan dengan kuat Roh Kudus-Mu. Amin. Baik, saudara-saudaraku, saya akan coba berbagi firman pada sore hari ini yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15 dengan judul di atas garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baik, sebelumnya saya angkat sebuah tema pada sore hari ini dengan tema berilah dirimu dinikmati oleh Tuhan lewat pelayananmu. Saya akan sedikit menambahkannya. Ayo, mari kita kerjakan tugas pelayanan kita. Mari kita kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan mengakhiri usia kita dan memanggil kita di surga. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita dipanggil di surga, itu sebuah keberuntungan bagi kita. Tetapi masalahnya kalau kita dipanggil, di manakah tempat kita, saudaraku? Hanya kita yang tahu. Karena kita yang merasakan bagaimana iman, pengharapan, dan kasih kita di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan juga yang menentukan. Tetapi yang pastinya, kalau kita tetap hidup dalam Tuhan, ada jaminan kalau kita masuk surga. Ada amin? Amin. Baik, yang menjadi pesan Tuhan pada sore hari ini ada dua. Kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Kenapa Bapa di surga memesankan ini, saudaraku, kepada kita? Karena kita tinggal di dunia. Kita masih belum sampai ke surga. Makanya Bapa itu memproses kita, menempah kita ibarat emas, emas dibuat menjadi emas murni. Jadi untuk menghasilkan sebuah emas, emas murni, dia dimurnikan di atas api perapian. Saya nggak tahu jelas juga bagaimana cara menempah emas. Jadi yang pastinya apa yang saya tahu itulah yang saya jelaskan. Jadi begitu juga dengan hidup kita, saudaraku. Bapa mau kalau kita itu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa mau kita itu berfungsi karena Bapa mau menikmati kehidupan kita ini. Bukan
bukan hanya kita yang menikmati kasih Tuhan, bukan ya saudaraku. Kita juga harus perlu mengetahui bahwa Tuhan juga pengen sekali menikmati kehidupan kita. Ya. Misalnya gini loh saudaraku, kalau misalnya kita menyadari diri kita ada talenta, ada karunia yang diberikan Tuhan setelah kita percaya, ya. Jadi ini bukan membutuhkan sebuah pengakuan ya, tetapi membutuhkan ya kesetiaan. Ya, bagaimana kita dapat mengolah talenta itu, karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Karena kita terima secara cuma-cuma dan kita harus mempersembahkannya ya dengan penuh kedahsyatan. Ya, jangan diberi Tuhan secara cuma-cuma, kita tidak memfungsikannya. Dia ya, kita katakan itu cuma-cuma saja. Biarin aja dari situ, gak usah difungsikan. Jadi kata Tuhan fungsikan. Kita itu harus menjadi garam ya, membuat cita rasa hidup kita ini harus berasa di hadapan Tuhan. Ya, kita itu gak boleh tawar hati. Ya, gak boleh. Kita itu harus hidup ya. Kita itu harus siap dinikmati oleh Tuhan, bukan hanya kita aja yang menikmati Tuhan. Kalau kita punya talenta, misalnya dikaruniai Tuhan suara yang bagus, saudaraku, selepas kita percaya, mungkin disitulah Roh Kudus mengingatkan kita, anakku ada talentamu, ayo fungsikan, ya, ayo fungsikan. Jangan pakai talenta untuk memuliakan duniawi. Ada banyak sekarang namanya Kristen, hanya pengikut saja tetapi tidak melibatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia tidak mau melayani Tuhan, dia tidak ikut serta menderita bersama Tuhan. Ya, dia egois, coba saudaraku, egois. Nah, kalau kita punya suara yang bagus, udah fisik kita cantik, ganteng, ya, ayo mari muliakan Tuhan. Layani Tuhan di rumah Tuhan. Jadilah imam, ya. Jadilah seorang WL di rumah Tuhan. Jadilah seorang singers di rumah Tuhan, ya. Jadilah pemazmur di dalam rumahmu maupun di sekitarmu. Jangan pakai suara yang bagus itu untuk melakukan lagu duniawi. Ya, Tuhan membenci itu, Tuhan menentang itu. Karena kita buat Allah kita itu cemburu dalam hidup kita. Ya, kita punya Allah-Allah lain selain ya memuaskan nafsu kita, keinginan daging kita, ya, mencari sensasi, mencari kebahagiaan di luar sana, duniawi itu maksudnya, tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, hendaknya di kerongkongan kita ini keluar pujian-pujian rohani. Ya, bermazmur di hadapan Tuhan. Jadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya, makanya kata Tuhan jangan sama seperti garam yang tawar, tidak berasa. Ya, misalnya gini, Tuhan pengen sekali menikmati kita. Kalau kita tidak memfungsikan diri kita, Tuhan akan memuntahkan kita. Tuhan tidak mau kita berlama-lama di dunia ini. Ngapain anak ini, udahlah cepat-cepat aja dia masuk neraka. Ya, karena gak ada bertobatnya. Ya, percuma saja dia mengaku di mulutnya, aku ikut Kristus, tetapi dia tidak ikut mati, menderita, mau melayani saya. Ya, coba saudaraku. Jadi ayo, mari kita fungsikan diri kita. Ya, mari kita bumbuhi hidup kita ini dengan garam yang memang benar-benar ya bisa dipakai, ya, bisa disantap oleh Tuhan. Ya, cobalah kalau misalnya makanan, ya, makanan kalau misalnya hambar, misalnya nasi goreng nih teman-teman, ya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, kalau nggak ada cita rasa, kalau nggak ada rasa, kita kan bawaannya kesal kan. Setelah kesal kita marah, kita tumpahkan nasi goreng itu dengan emosi kita injak. Setelah kita injak, buang, percuma saja.
Percuma saja namamu nasi goreng, tetapi kamu tidak sedap, tidak gurih. Percuma saja ya kita disebut anak Tuhan kalau kita tidak menjadi anggota pewaris kerajaan surga, kalau Tuhan tidak bisa menikmati diri kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan di sini, saudaraku. Ya, kita itu harus berfungsi, ya, memancarkan kasih karunia Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Mari kita sadari itu, dan mari kita persembahkan di hadapan Tuhan, karena kata Tuhan, ibadahmu yang sejati itu, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita berfungsi di hadapan Tuhan, seperti Rasul Paulus, ya, dia berdiri di hadapan Tuhan, dia tidak sembunyi, ya, lewat ya belas kasihan Tuhan menangkap dia, ya, mengambil dia dari cara jalan hidupnya yang gelap. Tuhan menarik dia ke hidup yang terang. Dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi Kristus. Dia tidak malu. Makanya kata Tuhan, akui dosamu, jangan malu, dan terima saya, percayai saya, dan saya akan mencurahkan Roh Kudus di atasmu. Ya. Makanya kata Tuhan tadi, ya, di firman yang hidup, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau kita anak Tuhan, kita nggak boleh malu-malu loh. Kita nggak boleh bersembunyi di hadapan Tuhan. Ngapain? Kan Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kita harus tampil, kita harus berdiri, ya. Kalau Tuhan menginginkan dirimu, katakanlah, terima kasih Tuhan buat pemulihan, dan inilah saya, utuslah saya menjadi alat kemuliaan bagi namamu, karena itulah juga yang diinginkan hatiku. Makanya kata Rasul Paulus itu, ya, berlari-lari ke arah tujuan untuk memperoleh apa? Panggilan surgawi, sehingga mahkota itu ditaruh di atas kepalanya. Kenapa kita berdiri di hadapan Tuhan? Kenapa kita bersusah-susah? Kenapa kita selalu menghendaki Tuhan itu, ya, senang melihat kita? Karena itulah tujuan hidup kita. Tuhan senang, kita senang. Apa yang kita peroleh? Upah di surga. Kita harus mengakui Tuhan di setiap tingkah langkah kita. Karena kata Tuhan lewat firman-Nya, ya, barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, ya, Bapa juga akan mengakuinya. Jadi ayolah, mari semangat kita akui Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Misalnya di dalam sebuah keluarga, misalnya gini, kita loh saudaraku, kita dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Setelah kita sadar memfungsikan diri kita, apa jadinya? Kita menjadi terang, cahaya di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga, ya, ketika kita melayani Tuhan, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup benar, kita berusaha hidup kudus, hidup suci, apa jadinya? Kita itu bercahaya. Orang lain melihat perbuatan kita sehingga mereka akan terheran, terpesona. Iya ya, berarti dia gak bohong itu. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Aku mau seperti itulah. Sehingga orang lain ikut melakukan apa yang kita lakukan, yaitu yang baik. Ya, kita akan bercahaya di sekeliling kita. Lagi pula kan, kalau kita bercahaya itu, lagi pula kita nggak boleh sembunyi. Makanya kata Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kalau kita
di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, kalau kita sudah dipilih Tuhan, jadilah anggota tubuh Kristus yang baik dan benar, sehingga orang tua kita melihat, saudara kita melihat, tetangga-tetangga kita melihat, dan lain sebagainya. Mereka ikut melihat, menyaksikan perbuatan baik kita, sehingga ikut memuliakan Tuhan. Mereka juga bertobat. Ya, mereka mengikuti apa yang kita jejaki. Kalau kita mengiringi Yesus, mereka juga akan mau mengiringi Yesus. Ya, lagi pula kalau cahaya rumah itu, ya, nggak mungkin lah, tidak masuk akal kalau misalnya sebuah lilin, ya, untuk menerangi rumah itu ditaruhlah di bawah atau di dasar lantai. Nggak mungkin, harusnya di atas, sehingga menerangi, memberikan cahaya seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan Putra Allah yang tunggal sudah memberikan kita teladan, contoh yang baik, ya. Selain dia taat, dia setia, ya, ketaatannya, ya, dia memberikan contoh ketaatannya. Dia taat apa yang dikatakan Bapaknya sendiri. Ayo, aku mengutus kamu, datanglah untuk menyelamatkan domba-dombaku. Sehingga dia, ya, rela mati untuk menebus, memikul dosa kita. Coba saudaraku, begitu juga dengan kita. Ayo mari kita taat, ya, tunjukkan, ya, tugas pelayanan, ya. Ayo, berilah dirimu dinikmati oleh Tuhan. Dinikmati oleh Tuhan itu perbuatan, ya. Kemudian ayo berdiri di hadapan Tuhan terus menerus, setia, ya, setia, ya. Di Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, sampai engkau memperoleh mahkota kehidupan, ya. Kemudian di 2 Timotius pasal 4 ayat 8, ya, Imam Agung Maha Besar itu, ya, dia akan memberikan kita mahkota yang tidak layu, tetapi memberikan kita mahkota yang berkilau-kilauan. Dia menghargai setiap perjuangan dan jerih lelah kita, saudaraku. Makanya kata si Rasul Paulus, ini baru bayangan, nanti saya akan melihat aslinya wajah Tuhanku. Ya. Kenapa saya bersusah-susah payah? Saya gila, lebih gila melayani Tuhan. Kenapa? Ya. Aku mau dipulihkan Tuhan. Karena aku mau duduk di sebelah kanan Tuhan. Aku mau ikut melayani Tuhan. Ya. Kita harusnya jangan lemah. Ayo taat dan setia. Ayo jadi garam, jadi terang di dalam dunia ini. Ya, jangan lengah, jangan lemah imanmu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Dengan judul di atas pemujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku, kita mampu menjadi garam dunia, kita mampu menjadi terang dunia, kita mampu taat di hadapan Tuhan, kita mampu setia di hadapan Tuhan. Jangan nanti dikit-dikit ada masalah. Masalah boleh ada, cobaan boleh datang, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Nah, jangan sekali-sekali katakan Tuhan itu lalai menepati janjinya. Tidak semua doamu dijawab Tuhan, tetapi Tuhan, ya, menentukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Dia maha benar, maha tahu. Kalau kita mengasihi Dia, Dia akan mengasihi kita lebih dari apa yang kita tahu. Jadi ayo bertahan dalam pengujian, bertahan dalam pencobaan. Jangan dikit-dikit masalah, menjauh tidak mau melayani Tuhan, keluar untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Tempat curhatmu adalah Tuhan.
Tempat curhatmu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Dan ada pesan saya, jangan sekali-sekali curhat siapapun dia, mau orang tuamu, mau saudara-saudaramu, siapapun, mau hamba Tuhan sekalipun, jangan. Buatlah tempat sandaranmu, buatlah tempat curhatmu, yaitu Yesus Kristus. Dia yang maha tahu. Seburuknya apapun kehidupanmu, ya, sesuram-suram pun masa lalumu, Tuhan akan memulihkanmu dan Dia akan menjaga perasaanmu dan menjaga kehidupanmu. Dia tidak akan mempermalukanmu, tetapi Dia akan melindungimu. Makanya kita harus perlu mengasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, besar kasih setianya, berlimpah-limpah kasih sayang. Ada amin, saudaraku? Semoga firman Tuhan ini hidup dalam diri kita. Mari kita katakan, Yesus hidup di dalam diriku. Sampai hari ini, selama-lamanya saya akan menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Walaupun banyak kekurangan ataupun mungkin penjelasan saya dalam menjelaskan firman-Mu, mohon ampun Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan. Biarlah segala apapun yang keluar dari mulut anak-Mu tadi tidak berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan apa kata Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Mau diubahkan Tuhan, pakaikan kami secara luar biasa. Amin. Shalom.